tulang. Ini tulang. Oke, maknya aku. Ngurus komputer na. Berapa? 9. 5 lagi. Beli semua di Shopee, gratis ongkir. Ya pemirsa, kami akan kembali berbincang dengan kuasa hukum dari keluarga Yosua, yaitu Martin yang masih bergabung di Episode TV. Pak Martin, Anda masih bergabung bersama kami. Nah, kita ingin tahu sekarang, kalau ini kan sudah memasuki pekan keempat. Jadi bagaimana sebenarnya kuasa hukum dari keluarga Yosua ini melihat kualitas para saksi yang dihadirkan oleh JPU? Penilaian secara umum Anda bagaimana, Pak? Ya, penilaian secara umum ya, ada saksi-saksi yang di awal memang kami ragukan akan berkata-kata jujur, namun dalam hal ini ya, saya lihat bahwa mereka ternyata memberikan keterangan sesuai fakta. Dari mana kami tahu itu fakta? Karena ada persesuaian antara apa yang mereka sampaikan dengan apa yang justice kolaborator yang juga menjadi saksi mahkota dalam hal ini, itu sesuai. Seperti contoh ya, Saudara Dade mengatakan bahwa anak dari Verdi Sambo itu bukan anak kandung ya, mereka anak adopsi, sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh almarhum pada saat masih hidup kepada keluarganya, lalu sesuai juga dengan fakta-fakta yang kami temukan di luar persidangan, lalu sesuai juga dengan informasi yang kami terima dari orang-orang tertentu ya, lalu bahwa Verdi Sambo dan keluarganya tidak pernah isolasi di Duren 3 itu juga sesuai apa yang disampaikan oleh Daden dan juga Romer ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Eliezer dan juga Ricky. Lalu mengenai membawa pistol dan membawa sarung tangan, menggunakan sarung tangan itu sudah sesuai. Nah, awalnya kami mengira ada konflik of interest karena mereka ini memang punya hubungan secara relasi kuasa dengan Verdi Sambo. Nah, namun akhirnya saya lihat mereka mencoba untuk menempuh jalur yang rasional. Kenapa? Karena memang saat ini kan mereka sudah kena sanksi ya, sanksi demosi ya. Dari yang tadinya bertugas sebagai ajudan menjadi dipatuskan diaman. Nah, tentunya ada dua potensi yang bisa menjerat mereka ketika mereka akan tetap mengikuti skenario Verdi Sambo. Yang pertama adalah mereka akan berpotensi terkena pasal 242 yang ancamannya 7 tahun atau 9 tahun apabila merugikan terdakwa. Lalu yang kedua, mereka berpotensi kehilangan status sebagai anggota kepolisian yang mana
orang-orang di Indonesia menganggap itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa ya ketika bisa menjadi anggota kepolisian. Nah, namun saya apresiasi karena mereka sampai saat ini ya dalam pemeriksaan terdakwa selain Verdi Sambo dan Putri itu sudah memberikan fakta yang sebenarnya. Namun final ya ataupun ujian final mereka nanti adalah pada saat mereka diperiksa dalam kesaksian Verdi Sambo dan Putri. Nah, itu untuk klaster ajudan. Baik. Untuk klaster asisten rumah tangga, ya, saya melihat bahwa Telentang. yang tadi saya bilang ya bahwa Berbalik. sehingga yang dicatatkan melalui persidangan itu keterangan saksinya adalah Eliezer duluan. Nah, sekarang momentum juga nih buat para ART dan juga karyawan upah dari Verdi Sambo dan Putri. Apakah mereka akan konsisten sesuai dengan keterangan terakhir yang menurut hemat kami sudah sesuai? Apakah mereka nanti mencabut lagi? Ya, kalau sampai mencabut lagi, ya berarti itu resiko dari mereka. Namun secara umum kami melihat dari saksi-saksi yang dihadirkan, ya, kami hanya memberikan catatan kepada saksi-saksi yang sampai saat ini masih menerima upah dari Verdi Sambo dan Putri. Nah, namun saya yakin, ya. Siapa yang informasi yang Anda ketahui, saksi-saksi yang masih mendapatkan upah dari terdakwa ini? Susi, lalu Kodir, Damson, ya bahkan Damson ini dalam beberapa tayangan ya diduga keras diarahkan oleh orang-orang tertentu untuk merusak ya ataupun membuat seakan-akan Joshua ini menjadi pemeran yang antagonis. Ya, kami masih ingat pada saat itu ya, pada saat Joshua akhirnya dilakukan otopsi ulang, ya, dan pada saat setelah otopsi ulang dimakamkan secara kedinasan. Itu sebelumnya ada serangan Mbak Maria, ya katanya Joshua itu suka pakai parfumnya Putri, ya katanya Joshua itu suka mengarahkan senjata ke fotonya Verdi Sambo, ya. Nah, menurut yang menyampaikan itu pada saat itu rekan kami ya Maan ya sama advokat mengatakan sumber tersebut dari ajudan, ya. Nah, tapi kami ragukan itu sampai saat ini nggak pernah tuh ada lanjutannya lagi. Hal yang kedua, pada saat melakukan ekshumasi Joshua dimakamkan secara kedinasan, ya. Pada saat itu Arman Haris tanpa bilang mengutip ke siapa dia mengatakan bahwa dia keberatan, ya. Kenapa keberatan? Katanya karena anak klien kami sudah melakukan perbuatan tercela. Nah, pasca berselang beberapa hari kemudian atau beberapa minggu Hudul. laporan mereka Hampir sinok murum. Duduk. Duduk. Nah, sekarang siapa yang mau tanggung jawab? Dia sudah mengatakan bahwa klien kami melakukan perbuatan tercela sehingga tidak layak dimakamkan secara kedinasan. Nah, sekarang ini mau diulang lagi lah, ya, dibuatlah isu sendiri gitu ya, bahwa anak klien kami ini katanya suka clubbing, suka dugem. Logiknya sih pergi dugem kalau jadi ajudan, dugem itu kan malam sampai pagi. Nah, paginya bagaimana kerjanya? Nah, makanya saya bilang hentikan itu semua. Jangan bangun-bangun narasi yang sifatnya memenuhi unsur kebohongan hanya untuk membela orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Terima kasih. Oke, Hudul Son. Ini menyoroti kalau dari asisten